Oke, kita mulai pengantar sistem informasi. Kenapa mata kuliah ini menjadi penting di teman-teman? Karena sejadi mata kuliah ini komponen-komponen dari sistem informasi itu sendiri, sehingga mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang pilihan di teman-teman. Jadi ada hubungannya kaitannya di istilah sistem informasi itu, ya. Sehingga ini mata kuliah menjadi mata kuliah yang diadakan di program studi teman-teman, walaupun hanya sebagai pilihan, ya, hanya sebagai pilihan. Pernah teman-teman dengar ini istilah mata kuliah ini, istilah sistem informasi geografis atau geographical information system? Pernah dengar ini? Bicara dulu. Pernah dengar? Pernah dengar tentang peta? Pernah dengar? Pernah menggunakan Google? Pernah, Pak. Pernah menggunakan Google Earth Map, ya, atau Google Map, ya? Pernah, ya? Pernah menggunakan pernah menggunakan pencarian dengan Google Map itu? Pernah juga mungkin memesan, mengorder taksi online lewat peta, lewat HP, terus yang dimunculkan adalah peta. Nah, seluruh aplikasi itu adalah terapan salah satu atau beberapa contoh dari penerapan data geografis itu sendiri ke sistem, ke komputer, ya. Jadi mata kuliah ini selain berhubungan dengan bidang studi teman-teman sebagai sistem informasi, jadi sistem informasi itu adalah bagian dari ilmu komputasi, ilmu komputer, itu ilmu komputasi, ya. Ilmu komputasi kan kalau di kurikulumnya ACM itu kan ada computer engineering, ada ilmu komputer, ada teknologi informasi, ada sistem informasi. Nah, sistem informasi itu pembahasannya tentang bagaimana penerapan mengolah informasi, mengolah data untuk organisasi sehingga bisa mencapai tujuan. Nah, mata kuliah ini sendiri, jadi SIG, Sistem Informasi Geografis, itu sebagai pengantar, tujuannya adalah tujuan mata kuliah ini, tujuan pembelajaran ini, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan apa itu SIG, teman-teman mampu menjelaskan komponen SIG, data spasial, format data spasial, sumber data spasial, tahapan SIG, serta aplikasi SIG, ya. Aplikasi SIG. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yang ini, itu teman-teman mampu menjelaskan, mendefinisikan SIG, komponen, data spasial itu apa, format data spasial seperti apa, sumber data spasial seperti apa, ya, itu. Yang akan kita bahas berarti berkaitan dengan apa itu SIG, ya, terus apa saja komponennya, data spasial itu apa, format data spasial itu apa, dari mana kita bisa dapat data spasial, terus bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem informasi geografis, ya. Kita mulai dari topik pertama tentang definisi sistem informasi geografis. Di minggu lalu juga sebenarnya ada buku yang saya suruh ambil ke teman-teman, buku ajar, ya, tentang SIG, dan bisa ditelusuri banyak di website. Kita mulai dari definisi SIG, ya. Menjelaskan semua topik yang tadi yang akan kita bahas, saya jelaskan dari mata kuliah semester lalu juga saya menggunakan ini di pengantar pertama, ya. Bisa dilihat gambar ini, teman-teman? Bisa dilihat? Bisa, Pak, bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini gambar mind map yang saya buat di semester tahun lalu, ya, yang berkaitan dengan pengantar SIG, ya, pengantar SIG. Saya buat. Nah, mulai dari definisi ada di sebelah kanan sini, ya. Apa itu SIG, ya? Kaitan di sini. Di tahun-tahun 93 sempat terjadi diskusi di satu forum tentang apakah SIG itu sebagai sistem atau SIG itu sebagai sains, ya. Jadi ada yang mengelompokkan SIG itu sebagai sains dan ada yang menggunakan SIG itu sebagai tools atau
sistem pendukung, sistem alat bantu ya, alat bantu saja. Atau S-nya itu ada yang bilang sains, ada yang bilang sistem ya, dan dia hanya berfungsi sebagai tools atau alat bantu ya. Nah, untuk definisinya kalau dilihat dalam bukunya Bro tentang principle of GIS ya, mudah-mudahan saya tidak salah. SIG itu adalah sebuah sistem yang berbasis komputer. Berbasis komputer itu artinya menggunakan komputer untuk berbasis komputer, menggunakan komputer, menggunakan alat hitung ya, komputer. Untuk apa? Untuk menginput. Pertama, kedua mengolah, ketiga menganalisis, terus meretrieve, memanggil kembali data yang data-data itu sifatnya bereferensi ruang. Nanti sebentar kita akan bahas. Jadi itu adalah definisi, salah satu definisi oleh Bro. Bisa dilihat di sini definisinya, teman-teman bisa baca. Itu definisinya Bro. Sementara definisinya Aronoff juga ada. Dalam Aronoff mengatakan bahwa SIG itu adalah sebuah sistem yang menggunakan komputer untuk menyimpan, terus mengolah informasi-informasi geografis dan objek-objek data-data yang diolah itu adalah data-data yang memiliki lokasi geografis serta memiliki karakteristik yang penting untuk dianalisis. Itu definisinya Aronoff. Terus lalu definisinya saya membaca buku di sini, definisinya banyak di sini tentang definisi SIG, definisinya tentang Tomlinson ya, mungkin Tomlinson ini. Definisi SIG adalah suatu fasilitas untuk menyiapkan, terus memvisualisasikan, terus menginterpretasi gejala atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Ya, olehnya itu teman-teman kalau mendengar kata SIG terus menggunakan perangkat yang katanya berbasis SIG itu pasti berhubungan dengan peta. Ya, jadi semua ini data-data yang dia maksud di sini dalam pengolahan analisis itu data yang dia sebut atau lokasi itu berkaitan dengan peta, berkaitan dengan data geografis, ya, seperti itu. Nah, SIG itu ada tiga istilah di dalamnya, ada namanya sistem, ada namanya informasi, ada juga namanya geografis, ya. Ada yang tahu tentang apa itu sistem, teman-teman? Bagaimana itu sistem? Definisi sistem atau konsep tentang sistem kan teman-teman ini sistem informasi, ya. Jadi harus tahu sistem itu apa, informasi itu apa, ya. Halo, bicara dulu. Apa itu sistem? Ya. Sistem adalah komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan bersama. Ya. Jadi sistem itu menurut Azwar tadi bahwa itu terdiri dari komponen atau subkomponen, ya. Itu yang pertama, atau elemen-elemen yang jangan dilupa saling bekerja sama. Kalau dia saling bekerja sama tentunya bisa mencapai tujuan dari sistem itu, ya. Gitu itu sistem. Jadi a group of element working together achieve a goal, mencapai tujuan, ya. Jadi kumpulan atau sederetan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Itu definisi-definisi sistem. Dan dia tidak terbatas pada sebuah sistem komputer. Fenomena di alam juga itu, kalau saya di ITK, di jurusan ITK yang belajar tentang ilmu kebumian, tentunya fenomena-fenomena di alam itu kami menganggap melihatnya sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan, kerjasama, ya, bukan hanya sistem komputer. Mobil juga bisa dilihat sebagai suatu sistem ketika mobil itu baik dan bisa mencapai tujuan ketika kita ingin mengendarainya di suatu tujuan tertentu. Itu sistem. Informasi apa? Informasi ada yang tahu? Yang lain? Ramadan? Informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerima. Bagus. Ya, jadi informasi itu data yang sudah diolah, data yang
sudah memiliki makna ketika setelah diolah, ya. Itu informasi, ya, informasi, karena teman-teman ini sistem informasi, ya. Nah, geografisnya sendiri ada yang tahu? Alma, tadi saya lihat ada perempuan yang tadi saya lihat. Alma, siapa namanya? Risma, Pak, Risma. Risma. Ada yang tahu, Risma? Geografis itu ilmu yang mempelajari antar ruang di bumi. Ya, geografis itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang permukaan di bumi, ya, geografis. Olehnya itu, geografis yang dimaksudkan di sini dalam definisi ini adalah data, ya, data yang di sini, data yang diolah menjadi informasi itu, yang dimaksud geografis ini adalah sebuah berkaitan dengan lokasi atau data yang diolah dalam sistem ini punya informasi koordinat, punya referensi di bumi, punya objeknya di bumi ada. Itu yang dimaksudkan geografis yang di SIG ini. Kalau geografis sendiri, geografi, di sini ada kata geografis, ya. Kalau teman-teman, makanya nama mata kuliah ini jadi SIG, ya. SIG ini sistem informasi geografis, ada S-nya itu. Ya, yang dia maksud geografis di sini adalah lokasi atau data yang diolah oleh sistem ini punya referensi di bumi. Punya referensi itu maksudnya objeknya ada di bumi dan punya koordinat, itu maksudnya, ya. Olehnya itu nanti kita akan coba diskusikan, praktekkan juga bagaimana itu data geografis. Itu berkaitan dengan tiga istilah SIG, ya, SIG, ya. Itu. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan? Sampai di definisi? Jadi bisa kita definisinya bisa teman-teman juga baca di definisi di mana di literatur yang lain. Tadi saya sudah menjelaskan tentang beberapa definisi dari Burrow, Aronoff, Tomlinson, ya. Nah, terus definisi berdasarkan katanya SIG, sistem informasi geografis, jadi sebuah sistem yang mengolah data geografis, data atau lokasi, sebagaimana dijelaskan tadi, didefinisikan oleh Burrow tadi di awal, ya, tahun 1989 dalam bukunya Principle of GIS. Jadi bereferensi ruang itu maksudnya mempunyai lokasi di bumi, ya. Tuh. Nah, sejarahnya kalau kita lihat sejarah di bagian atas ini, ya, kalau kita lihat sejarah di bagian atas ini, dari mana SIG itu mulai istilah SIG sistem informasi itu mulai. Kalau kita ini saya ambil informasinya saya ambil di esri.com dan juga bisa dilihat teman-teman di gisgeography.com, history of remarkable, kalau tidak salah judulnya itu remarkable history of GIS lah, history of GIS. Di situ GIS ini dipelopori atau yang mempelopori istilah ini adalah Roger Tomlinson, ya. Roger Tomlinson ini membuat sebuah perangkat di Kanada, universitas yang ada di Kanada, mengenai bagaimana mengolah data, membuat sistem aplikasi, pengembangan sistem berbasis komputer ini untuk mengolah data geografis, ya. Itu dimulai pada tahun 1963. Dan sebenarnya analisis SIG sendiri ketika terjadi wabah kolera di mana, ya, itu sempat saya lupa nama yang melakukan analisis SIG, sehingga berdasarkan analisisnya itu ditemukan apa yang menjadi penyebab dari kolera. Itu tahun 18 saya lupa, ya. Lihat tentang kolera itu di GIS geografi itu ada. Tetapi pengembangan sistemnya dimulai oleh Roger Tomlinson, ya, the first GIS, ya, pada tahun 1963 di Kanada. Ya, beliau Roger ini membuat Roger Tomlinson ini membuat perangkat, ya, sistem yang digunakan untuk mengolah data geografis itu. Nah,
Itu sejarahnya berkaitan dengan sejarah, dan juga untuk topik pertama tentang subtopik pertama tentang definisi SIG. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Ya ada? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Iya, kira-kira menurut teman-teman, setelah membaca, melihat definisi ini dan membaca dokumen yang pernah saya bilang minggu lalu, ataupun mendengar istilah SIG ini, kira-kira apa hubungannya dengan bidang studi teman-teman? Bukan bidang studi, disiplin ilmu teman-teman tentang sistem informasi. Kira-kira kaitannya di mana? Ada yang tahu? Rahma? Salman? Ya, Pak. Ya, bagaimana? Salman? Tentang apa itu, Pak? Kaitannya dengan disiplin ilmu teman-teman ini, SIG ini kan sistem informasi. Kalau dari kami sih, Pak, mungkin untuk ke sistem informasi geografis ini lebih ke macam pemetaan lokasi-lokasi. Jadi informasi tentang suatu desa bisa diketahui. Kemudian untuk berapa jarak dari satu desa ke desa yang lain. Begitu sih, Pak. Ya, iya. Jadi penggunaannya terhadap efektivitas, efisiensi penggunaan SIG terhadap sistem ini di suatu organisasi itu mungkin yang menjadi bidang teman-teman ya, karena SIG sistem informasi itu kan itu ya, melihat apakah bagaimana penerapan sistem informasi ini di suatu organisasi, efisiensi dan efektifnya begitu ya. Kan kerjaan sistem informasi itu sebenarnya bukan coding ya, bukan membuat aplikasi ya, tetapi lebih ke situ ya. Kalau kita baca kurikulum ACM itu kan begitu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman web dan sebagainya, belajar tentang pemrograman. Itu olehnya itu teman-teman coba dibuka ACM kurikula yang 2005 itu penjelasan tentang SI itu apa, sebenarnya sistem informasi itu apa, bidang dari komputasi, bidang ilmu computing ya, komputasi yang terdiri dari teknologi informasi salah satunya, SI salah satunya, terus ilmu komputer, software engineering itu adalah bagian ya. Kita lanjut. SIG atau JS itu punya komponen-komponen, karena tadi berdasarkan definisinya tadi yang disebut oleh Azwar, ada sistem itu terdiri dari komponen-komponen. Nah, komponen-komponennya itu ini. Salah satunya yang pertama adalah hardware. Nah, apa saja itu hardware? Hardware itu bisa jadi komputer, bisa jadi plotter, bisa jadi kamera, bisa jadi GPS, drone, ya. Itu yang perangkat-perangkat keras untuk mendukung kerjanya sistem, ya. Atau salah satu komponen hardware di SIG, ya. Komponen yang lain apa? Software, ya. Software di sini kalau di slide saya bagi, ada namanya software desktop base, ada yang namanya software yang web base, ada namanya software yang smartphone base, perangkat lunak, karena perkembangan smartphone sehingga muncul perangkat lunak yang bisa didukung oleh smartphone, ya. Nah, contoh-contohnya juga bisa saya perlihatkan di sini, ya. Yang desktop base itu, bisa dilihat ada yang open source, ya, ada yang berlisensi berbayar, ya. Ada yang open source, ada yang berbayar, ya. Yang ada juga yang tidak open source tapi gratis, free, ya. Nah, yang open source misalnya
QGIS ya, QGIS, ada GRACE. Kalau yang berbayar atau berlisensi itu punya lisensi itu ArcGIS, Mavinfo, ini contohnya. Kalau yang free itu bisa menggunakan Google Earth yang desktop, Terus yang web based, yang SIG pengolah data spasial berbasis web itu ada namanya ArcGIS Online. Ada namanya juga yang dikembangkan oleh oleh Badan Informasi Geospasial di Indonesia namanya INA Geoportal. Terus ada juga perkembangan sekarang namanya Google Earth Engine. Juga itu adalah yang berbasis cloud malah sudah cloud ya, berbasis komputasi awan. Ya. Terus yang smartphone base itu ada namanya Keyfield. Ada juga Google Earth yang di smartphone ya. Jadi semua ini adalah software yang bisa digunakan untuk mengolah data spasial. Selain itu, itu di sisi pengolahan data spasialnya, terus di sisi database-nya sendiri, pengembangan database di komputer ada namanya geodatabase ya, perangkat aplikasi geodatabase, ada juga MySQL itu bisa, MySQL yang untuk mengolah data spasial ada, apalagi satu yang ada namanya geo-geonya itu saya lupa. Itu untuk software. Untuk datanya, jadi yang pertama adalah komponen hardware, yang kedua adalah komponen software, yang ketiga adalah data. Ya, data itu ada dua di sini yang saya coba turunkan. Ada namanya data yang berkaitan dengan spasial, dengan objek-objek di bumi, ya, penggambaran atau representasi atau mewakili objek di bumi, dan berkaitan dengan sifat atau properti atau atribut dari objek itu ya. Contohnya misalnya gedung teknik itu adalah secara spasial digambarkan dengan kotak misalnya atau titik, itu adalah data spasialnya. Terus data non spasialnya itu adalah keterangan yang biasa teman-teman pakai atau gunakan dalam database konvensional ya. Itu titik itu apa, entitas itu apa, keterangan dari entitas itu begitu ya. Jadi itu adalah gedung teknik tingginya berapa, lantainya berapa banyak, seperti itu adalah data-data non spasial, data-data yang berkaitan dengan penjelasan deskripsi singkat dari satu objek atau entitas yang ada di bumi, itu berkaitan dengan data ya. Terus berkaitan dengan metode atau salah satu komponen 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah metode. Saya gambarnya di sini. Metode itu bagaimana cara mengoperasikan sistem ini ya. Itu metodenya, baik pengolahan datanya, ya metodenya seperti apa ya. Itu metode ya. Dan yang terakhir, yang kelima, komponen kelima adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang mengoperasikan sistem ini ya. Berkaitan dengan pengguna, sekarang itu lagi ada sertifikasi keahlian ya di bidang SIG, di bidang penginderaan jauh, di bidang sistem informasi, kan ada ya. Nah, pengguna ini bisa bermacam-macam, ada yang dari pemerintah, swasta, akademisi, sekolah, ya, orang perorangan itu menjadi pengguna dari sistem ini. Itu adalah berkaitan dengan komponen SIG, topik ke-2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga di tahapan ya, di tahap komponen pengertian data spasial. Nah, tadi saya sudah jelaskan data. Data spasialnya topik yang ketiga ya. Data spasial ya. Data spasial itu data yang punya referensi di bumi. Data yang punya acuan atau objeknya ada di bumi gitu ya, sehingga bisa digambarkan secara spasial, terus dideskripsikan secara atributnya apa, itu data itu objek itu ya, seperti itu. Di data yang dimaksud sini data spasial ya, data spasial ya. Apa itu data spasial ya? Data yang punya referensi di bumi, yang punya informasi koordinat seperti tadi yang dijelaskan oleh temanmu. Data yang punya referensi ruang. Ya. Terus apa itu format data spasial? Format data spasial di sini ada dua ya. Bisa dilihat di gambar bagian bawah, formatnya ada dua. Ini
Ada dua. Apa itu yang dibaca? Vektor dan raster. Vektor dan raster. Nah, dua ini yang dijadikan nanti formatnya, maksudnya formatnya, bentuknya tersimpan dalam raster atau vektor. Dia mirip-mirip tersimpan dalam bentuk doc. Teks itu kan bisa disimpan dalam bentuk doc, DOC, bisa dengan TXT, ya, bisa dengan yang lain, ya, yang bisa demikian juga seperti ini, data itu bisa kita simpan dalam format vektor dan bisa kita simpan dalam format raster, ya, seperti itu. Lalu setelah format data, sumbernya, ya, sumber data, ya, sumber. Dari mana data spasial itu didapat, ya, dari mana? Nah, data spasial, sebagaimana saya jelaskan, itu terdiri dari objek-objek yang ada merupakan objek-objek yang ada di bumi. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Tentunya objek-objek ini punya informasi koordinat.